pagi anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Salatiga kelas 11. Berjumpa lagi dengan Bu Titi dalam layanan bimbingan konseling di kelas. Sesuai jadwal pada pagi hari ini kita di kelas 11 OTKP 1 jam layanan bimbingan konseling. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, lebih dahulu saya mengingatkan kepada kalian semua, selama kalian belajar di rumah dan ibu juga kerja dari rumah, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan, selalu stay at home, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan tingkatkan imun tubuh. Jangan lupa untuk berolahraga setiap hari, luangkan waktu untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kita akan mulai dengan bimbingan pribadi, yaitu mengenai manajemen waktu. Anak-anak, berbicara mengenai waktu tentu sudah bukan sesuatu yang baru bagi kalian. Setiap hari, setiap kegiatan, sebagaimana kalian melihat pada gambar yang ibu tayangkan, kita senantiasa dihadapkan pada waktu. Apapun kegiatan yang kita lakukan, selalu kita lakukan dengan menggunakan waktu. Untuk itu kita perlu mengatur penggunaannya agar waktu yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia dan kita bisa menghasilkan suatu produk yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini? Aduh, gimana ini tugasku menumpuk. Nah, mungkin dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, kalian juga pernah menghadapi kondisi seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kita kurang memaksimalkan di dalam mengatur penggunaan waktu kita. Jadi kita dalam memanage waktunya belum maksimal. Namun melalui materi ini, Ibu ingin mengajak kalian semuanya untuk memperbaiki bagaimana kualitas penggunaan waktu kita dengan mengatur penggunaan waktu yang lebih baik atau memanage waktu, ya. Nah, apa yang perlu kita atur dalam kegiatan kita sehari-hari? Perhatikan slide berikut. Ya, kalian sebagai pelajar, sebagai tugas utamanya adalah belajar. Namun demikian, sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang lain, maka luangkanlah waktu untuk berolahraga, mengatur bagaimana kapan waktu yang tepat untuk beristirahat, makan, beribadah, dan seterusnya. Itu Anda sendiri yang bisa mengatur sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang utama adalah dimaksimalkan agar waktu kita itu tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Nah, kegiatan apa saja yang perlu kita atur waktunya? Ingat bahwa manajemen waktu adalah mengatur dan menyeimbangkan penggunaan waktu secara efektif agar mencapai tujuan apa yang kita kehendaki. Secara umum, aktivitas kita adalah menyangkut aktivitas belajar, aktivitas personal. Nah, aktivitas personal ini bisa itu meliputi ibadah, merawat diri, olahraga, tidur, dan seterusnya, ya. Kemudian aktivitas pendukung sekolah dan aktivitas sosial. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan kita untuk mengatur waktu atau tujuan yang ingin kita capai dalam manajemen waktu? Ya, tujuan utama adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan.
Nah, sebagai pelajar, kalian diharapkan untuk bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan bisa mengisi waktu secara produktif. Kemudian sebagai tujuan akhir adalah membuat perencanaan masa depan yang lebih baik. Nah, bagaimana kita mengelola waktu? Ya, kita semuanya memiliki modal yang sama di dalam hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, yaitu waktu yang jumlahnya 24 jam dalam satu hari, satu malam. Mengelola waktu adalah bagaimana kita memiliki prioritas yang tepat. Kemudian, membentuk manajemen waktu yang tepat untuk hidup kita. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing. Dalam 24 jam itu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa melakukan 50 aktivitas produktif. Tapi mungkin hanya 25 saja. Atau mungkin ketika kita pada hari-hari tertentu yang kita lakukan hanya 10 aktivitas saja. Dan mungkin ada orang lain yang dalam 24 jam satu hari itu mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Yang kita harapkan adalah kita sebaik-baiknya mengatur penggunaan waktu untuk mencapai hasil terbaik dalam hidup kita. Mengapa kita tidak bisa produktif? Salah satu sebab orang tidak melakukan produktivitas adalah kekurangmampuan dalam manajemen waktu. Untuk itu, mari kita perhatikan slide berikutnya bagaimana cara memperbaiki manajemen waktu kita. Yang pertama adalah gunakan kalender untuk dibuat agenda. Sebagai dasar untuk kita membuat agenda ya, kalender itu. Kemudian kita tulis tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Tulis pula tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan sosial atau kegiatan organisasi. Ya, namun untuk saat ini Ibu ingatkan untuk kalian tidak mengalokasikan waktu terlebih dahulu untuk kegiatan yang sifatnya organisasi sosial, kecuali itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu ini ya, COVID-19, mengatasi penanggulangan COVID-19 sesuai dengan kemampuan kalian di lingkungan masing-masing. Setelah itu, kemudian susunlah prioritas dari yang paling utama hingga yang paling tidak utama. Lalu buatlah rencana aktivitas secara mingguan, dan yang terakhir adalah buat daftar kerja harian. Baik, kita lanjutkan. Hal-hal apa yang menyita waktu? Biasanya ini tidak meleset dari hal-hal yang Ibu cantumkan di sini, yaitu waktu yang banyak tersita biasanya adalah apabila kita tenggelam dalam media sosial, kemudian melakukan browsing tanpa tujuan, mungkin karena memanfaatkan wifi atau memanfaatkan paket yang hampir habis. Nah, namun itu perlu kita perbaiki, bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu banyak menyita waktu dan mengurangi aktivitas lain yang lebih penting. Berikutnya adalah kerap kali mengecek ponsel. Sebentar-sebentar kita melihat apa ya, ada pesan yang masuk, chatting dengan siapa. Nah, itu perlu kita kurangi. Berikutnya, hal yang menyita waktu adalah berhias diri yang terlalu lama. Nah, mungkin kalian sebagai remaja putri, pada saat-saat seperti usia kalian sekarang ini sering melakukan
aktivitas ini ya, berhias diri, kemudian melihat bagian mana dari wajah yang kurang ini, kurang itu. Nah, itu bisa dikurangi dengan manajemen waktu yang baik. Kemudian aktivitas yang juga menyita waktu adalah menaruh barang sembarangan. Nah, ini kita perlu berlatih untuk berdisiplin diri, mulai dari menaruh barang-barang yang kecil, sehingga ketika waktu kita membutuhkan, apabila kita sudah membiasakan diri menaruh sesuatu itu pada tempatnya, kita tidak akan kehilangan banyak waktu untuk mencari kemana, ke sana kemari. Selanjutnya adalah multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking itu adalah mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah, ini kadang-kadang apabila kita lakukan, tidak satupun pekerjaan yang bisa beres 100%. Karena kita mengerjakan bersamaan dalam waktu yang bersama untuk kegiatan yang berbeda. Maka ini perlu dibuat prioritas, mana yang didahulukan, mana yang perlu dilakukan kemudian. Kemudian adalah folder yang berantakan. Nah, kita perhatikan folder kita ketika menaruh file-file, kelompokkan pada folder yang isinya rata-rata sama. Misalnya tugas A di folder 1, kemudian tugas B di folder yang lain, begitu seterusnya. Hal berikutnya yang banyak menyita waktu adalah ngobrol atau bergosip. Bergosip, ngobrol ini bukan hanya secara lisan, tapi sekarang kita dengan chatting itu juga termasuk ngobrol ya, menggunakan banyak waktu yang kadang-kadang tidak kita sadari ini menyita waktu kita. Juga yang sering menyita waktu adalah kebanyakan tidur. Nah, seperti waktu-waktu sekarang ini di mana kalian tidak berangkat sekolah di waktu pagi, tidak terikat waktu, mungkin ini bangunnya ada yang sering kesiangan, yaitu hindari. Anggaplah bahwa setiap hari kalian masih melakukan aktivitas belajar di sekolah sesuai dengan jadwal, dan itu memang harus dilakukan seperti itu. Jadi meskipun kalian belajar di rumah, meskipun kalian melakukan work from home, tapi pada jam 7 tepat kalian juga sudah mulai mengikuti pembelajaran online. Begitu ya. Sekarang kita melihat pada slide berikutnya, yaitu bagaimana prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama adalah menghargai waktu. Hargailah waktu, seperti orang mengatakan dalam pepatah, waktu adalah uang. Maka setiap waktu adalah sangat berharga bagi kita. Biasakan untuk menyusun rencana atau jadwal kegiatan harian. Kemudian milikilah tujuan yang jelas, baik itu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan itulah yang nantinya akan menuntun kalian menuju pada aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, dan itu berguna untuk sebagai ancer-ancer di mana kalau kalian melewati dari tujuan itu sedikit melenceng, akan segera diluruskan kembali. Ada baiknya kalian juga memiliki kegiatan lain untuk melepas stres ya. Milikilah hobi. Mungkin ada yang hobinya membuat puisi, menggambar, bernyanyi. Itu perlu alokasikan waktu. Mengapa? Agar kita tidak jenuh mengerjakan tugas-tugas rutin yang senantiasa kita laksanakan setiap hari.
Berikutnya, tidak bekerja secara multitasking. Dan tidak kalah pentingnya adalah beristirahat lebih cepat. Maksudnya, apabila kalian sudah merasa jenuh, merasa lelah mengerjakan sesuatu pekerjaan, jangan dipaksakan. Kita manusia ada batas kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ketika merasa lelah, maka segeralah untuk beristirahat. Sebab apabila kita sudah lelah dan kita memaksakan diri untuk lanjut saja, itu justru akan merugikan kita. Karena mungkin karena kelelahan itu bisa kita menjadi sakit. Maka istirahat lebih cepat itu akan lebih baik. Bagaimana cara mengatur waktu bagi pelajar? Nah, perhatikan ini. Buatlah daftar kegiatan keseharian Anda dan itu usahakan untuk ditepati. Lalu mengatur prioritas tugas yang deadline-nya segera, maka itu harus segera kita lakukan. Kemudian membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang kecil. Maksudnya apa? Ini kita membagi tugas agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Tugas-tugas itu bisa kita bagi untuk bagian-bagian tertentu, sedikit demi sedikit. Maksudnya begini, misalnya kalian menetapkan jam sekian sampai jam sekian saya mengerjakan tugas agama bab 1, kemudian nanti istirahat sebentar, kita lakukan lanjutan kegiatan di bab 2, itu setelah istirahat jam sekian sampai jam sekian, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya jangan takut untuk mengatakan tidak. Maksudnya apa? Ini misalnya kalian sedang melakukan aktivitas yang belum selesai, kemudian tiba-tiba muncul rasa malas, istirahat dulu, nonton TV dulu, main HP dulu. Nah, itu Anda harus bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Tidak, saya tidak akan melakukan nonton TV sebelum tugas saya selesai. Tidak, saya tidak akan main HP dulu sebelum tugas ini selesai. Begitu. Atau mungkin diajak teman, ayo main yuk, maka sesuai dengan protokol kesehatan katakan tidak, saya sedang stay at home. Begitu. Berikutnya, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Jadi setiap kita memiliki hobi, setiap kita memiliki kesenangan, salurkan. Siapa tahu hal itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita untuk jangka panjang. Hobi bisa menjadi prestasi, hobi bisa mengais rezeki. Dan selanjutnya, miliki istirahat yang efektif. Anak-anak, bagaimanakah manajemen waktu berdasarkan skala prioritas? Kita punya banyak kegiatan, maka perlu kita pilah-pilah manakah kegiatan yang mendesak dan penting, mana yang penting saja, mana mendesak tetapi tidak penting, dan mana yang tidak mendesak dan tidak penting. Buatlah skala prioritas berdasarkan urutan 1 sampai dengan 4. Baik, materi kegiatan kali ini sudah Ibu sampaikan secara panjang lebar. Untuk selanjutnya kalian marilah belajar latihan melakukan self management, ya, memanage kegiatan kalian masing-masing. Tulis apa saja yang Anda lakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi dalam 1 hari. Lalu buatlah penilaian seberapa produktif penggunaan waktu kalian. Apakah itu merupakan gambaran diri Anda setiap hari?
Apakah kebiasaan seperti itu dapat membantu menjadi sukses kelak di kemudian hari? Yang kedua, buatlah daily activity atau daftar kegiatan sehari-hari. Setelah tadi kalian membuat daftar kegiatan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, lakukan evaluasi. Terus susun, setelah dievaluasi disusun kembali, pilih mana kegiatan-kegiatan yang perlu dikurangi, mana perlu ditambahi, perlu dikembangkan, begitu. Jadi di dalam daftar kegiatan sehari-hari yang kalian buat yang kedua ini merupakan perbaikan dari daftar kegiatan yang pertama yang kalian buat apa adanya sesuai dengan yang kalian hayati. Ingat ya, kata pepatah bahwa orang yang rajin itu adalah rajin pangkal pandai, dan malas adalah pangkal bodoh. Maka tentunya kita akan memilih menjadi orang yang rajin. Ya, demikian anak-anak, kita akhiri kegiatan pertemuan dengan Bu Titik pada pagi hari ini. Kegiatan PK di kelas dengan satu harapan dan satu pesan, kalian tetap bahagia di rumah, jalani masa belajar di rumah dengan bahagia, dengan happy, dengan selalu fresh. Ikuti protokol kesehatan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan dari pemerintah. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.